Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Banyuwangi. Kita berjumpa lagi dalam program Santapan Rohani GKI Banyuwangi. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema Menanti dalam Ketaatan. Di minggu Advent yang keempat ini, kita diajak untuk bisa menanti kedatangan Tuhan di dalam ketaatan iman kita. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita diambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum bersama-sama mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk apapun keadaan hidup kami saat ini. Ketika saat ini Tuhan, kami menyadari kehidupan kami, kehidupan yang sulit. Ada begitu banyak hal yang tidak dapat kami lakukan. Tetapi kami mau yakin dan percaya bahwa ketika kami berani taat hanya kepadamu, Engkau akan menolong kami di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat menantimu di dalam ketaatan iman kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon penyertaan-Mu dalam mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Mari kita membuka bagian Alkitab kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan lalu memeliharanya di dalam kehidupan kita. Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mau taat terhadap sesuatu, tentu ada konsekuensi yang akan kita terima. Apapun bentuk ketaatan kita. Misalnya begini, ketika kita mengendarai sepeda motor, kita taat mematuhi peraturan lalu lintas. Yang pertama, tentu kita akan merasa gerah dan panas karena harus pakai helm. Apalagi kalau kita pakai sanggul, pakai helm, rambut kita akan acak-acakan. Itu konsekuensinya. Yang kedua, kalau naik sepeda motor, ketemu lampu merah dan kita harus berhenti. Tentu kita punya konsekuensi, yaitu waktu kita menempuh perjalanan sedikit lebih lama. 1 menit, 30 detik, pasti lebih lama karena kita harus berhenti. Yang lain lagi, ketika
kita belajar taat. Datang ke sekolah, ke tempat kerja kita dengan tepat waktu. Tentu kita harus menerima konsekuensi bahwa jam tidur kita, jam istirahat kita ketika malam akan berkurang. Kita harus bangun lebih pagi supaya kita bisa sampai di sana dengan tepat waktu. Satu lagi yang akan saya jadikan contoh. Ketika kita taat mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di masa pandemi COVID-19 ini. Bukankah ada banyak hal yang harus kita rasakan dan menjadi konsekuensi kita ketika kita berani taat? Misalnya datang ke gereja. Anak-anak dan lansia diharapkan untuk bisa ibadah di rumah. Kenapa? Karena ada aturan protokol kesehatan yang mengatakan mereka adalah kelompok usia yang rentan terhadap paparan virus COVID-19. Oleh sebab itu, mereka dihimbau terus untuk berani taat. Mengikuti kebaktian-kebaktian dari rumah secara online atau secara pribadi, melakukan peribadahan kepada Tuhan. Yang bisa datang ke gereja harus sehat, harus pakai masker, harus jaga jarak. Termasuk saya kan sama keluarga saya tetap jaga jarak di gereja. Ada konsekuensi. Termasuk saat ini, ketika kita mendengar berita, kita membaca berita bahwa Banyuwangi ada lagi di zona merah. Tentu kita harus bersiap-siap menerima konsekuensinya ketika kita berani taat, ketika kita mau memelihara kehidupan setiap umat. Mungkin kita akan kembali beribadah dari rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan hari ini mau mengajak kepada kita bahwa ketaatan itu ada harga yang harus dibayar. Ada konsekuensi yang harus kita terima. Tapi yang saya mau katakan, konsekuensi itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau contoh-contoh yang saya kemukakan tadi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masyarakat. Bayangkan kalau semua orang taat melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Bukankah kehidupan kita menjadi kehidupan yang indah? Tidak ada pelanggaran lalu lintas. Tidak ada orang yang datang terlambat ke sekolah, bekerja di kantor dan urusan-urusan lain. Dan bukankah kalau kita taat di dalam mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi ini, paparan virus itu akan cepat berkurang dan kita akan segera merasakan kebebasan, kemerdekaan untuk melakukan berbagai aktivitas kita seperti sedia kala jika kita berani taat. Kalau kita membaca teks kita di dalam pembacaan Alkitab pada hari ini, kita menemukan bagaimana Maria juga taat dan berani menghadapi berbagai konsekuensi. Ketika malaikat Gabriel datang menyatakan kepada Maria bahwa ia adalah seorang yang dikaruniai Tuhan. Ia akan mengandung anak Allah. Dia akan melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan karena ia melakukan persetubuhan dengan Yusuf, tapi karena Allah memilih dia. Ada konsekuensi. Ketika dikatakan di dalam teks kita bahwa Maria adalah tunangan dari Yusuf. Jadi, kalau Maria mengandung, maka ada tersangka. Siapa pelakunya yang membuat Maria menjadi hamil dan mengandung? Semua orang akan mengatakan Yusuf pelakunya. Dan semua orang bisa juga mengatakan Maria bukan wanita baik-baik, bukan perempuan baik-baik. Ia melanggar adat istiadat, norma, dan aturan. Konsekuensi-konsekuensi itu hadir dalam kehidupan Maria ketika ia menerima kabar sukacita.
bahwa ia akan mengandung bayi Yesus. Bukan hanya konsekuensi dari orang-orang lain, dari masyarakat, tapi justru mungkin Yusuf akan meninggalkan dia. Karena Yusuf merasa, saya tidak melakukan apa-apa, tapi kenapa kamu bisa hamil? Kamu bukan perempuan baik-baik. Yusuf bisa saja mengatakan itu kalau Yusuf tidak taat. Tetapi menghadapi berbagai konsekuensi, berbagai hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupannya dan di dalam kehidupan bermasyarakatnya, Maria mencoba dan berani taat pada Tuhan. Ia mengatakan di bagian akhir pembacaan teks kita dalam ayat yang ke-38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dengan berbagai konsekuensi yang mungkin dia hadapi, dengan berbagai resiko yang mungkin dia hadapi, Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria mau mengatakan kepada setiap kita bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan. Ketika Tuhan merancangkan segala sesuatu, Ia merancangkan hal yang baik untuk setiap umatnya. Maria, dia merancangkan hal yang baik, dipilih untuk mengandung dan melahirkan bayi Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ketaatan yang mengalahkan berbagai pikiran, berbagai resiko yang mungkin dihadapinya. Ketaatan kepada Tuhan yang dicontohkan oleh Maria adalah ketaatan yang melihat peran, saya ini hamba Tuhan. Tuhan lebih berkuasa dari saya. Ketika Ia menghendaki saya melakukan sesuatu, maka Ia akan melakukan yang terbaik bagi hidup saya. Dan Tuhan pasti menyertai dalam apapun yang akan terjadi nanti. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau hari ini, dalam minggu ini, kita mendengar berita Banyuwangi ada di zona merah, maka kita harus mulai melihat diri kita. Maukah saya taat pada Tuhan? Mungkinkah saat ini Tuhan mengajak saya untuk kembali beribadah dari rumah secara online? Buat setiap kita yang merasa saya ada di dalam kelompok usia yang rawan. Buat setiap kita yang merasa saya bukanlah orang yang kuat, saya gampang sakit, maka kembalilah beribadah dari rumah. Untuk kita yang yakin bahwa saya sehat, saya kuat, ada konsekuensi juga yang harus dihadapi. Patuhilah protokol kesehatan itu bukan hanya di gereja, tetapi ketika Bapak, Ibu, dan Saudara beraktivitas dimanapun. Karena kalau hanya patuh protokol kesehatan di gereja, percuma saja. Bukankah virus itu ada di mana-mana? Dan kita tidak bisa tahu dia ada di mana. Hadir ke gereja hanya 1 jam, tidak lebih. Artinya, ketika kita mau taat, kita diajak untuk berani menerapkan protokol kesehatan itu di dalam sepanjang kehidupan kita, dalam setiap aktivitas kita, dimanapun, kapanpun. Patuhilah protokol kesehatan. Karena kita mau menjadi berkat. Karena Tuhan menginginkan kita taat. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan ada di sana. Termasuk situasi pandemi saat ini. Kalau kita berani taat pada aturan yang berlaku, maka Tuhan akan menolong kita. Karena hal itu juga bisa dikatakan kita taat kepada Tuhan. Tuhan mau kita menjadi berkat, maka saya mau taat mematuhi protokol kesehatan. Supaya saya jadi berkat untuk orang-orang di sekitar saya, keluarga saya.
Bapak, Ibu, dan Saudara, pada minggu Advent yang keempat ini, kita diajak untuk menantikan kedatangan Tuhan dalam ketaatan. Kalau saat ini kita diperhadapkan pada berbagai situasi yang sulit, inilah saatnya kita taat pada Tuhan dengan terus menanti kedatangannya dengan cara apapun. Meskipun nanti kita tidak bisa beribadah atau merayakan Natal di gereja, jangan patah semangat. Tuhan punya karya. Kalau kita harus terus melanjutkan ibadah online di rumah karena saya lansia, saya orang yang rentan terpapar, jangan takut. Jangan gelisah, lakukanlah ibadah-ibadah itu dari rumah. Bacalah kebenaran firman Tuhan setiap saat. Dan yakinlah Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Pada hari ini, kita diajak untuk menantikan kedatangan Tuhan, memaknai minggu Advent yang keempat ini dalam ketaatan. Mari kita berani taat di dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan menghadapi berbagai konsekuensi yang hadir karena kita memilih untuk taat kepada Tuhan. Mari kita merenungkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang telah kami dengar. Kami menyadari Tuhan, kondisi kota kami Banyuwangi saat ini sedang ada di zona merah. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menguatkan kami untuk dapat terus taat mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk patuh melakukannya dalam berbagai aktivitas kehidupan kami, bukan hanya di gereja saja. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang menghadirkan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami yakin dan percaya dan kami terus menantikan karya-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Juga di saat ini, di tengah-tengah pandemi yang saat ini ada dalam kehidupan kami. Ajar kami terus untuk menantikan dalam ketaatan iman kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita terus menjaga kehidupan kita dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.